Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dengan NPN ELS 012 020 048, kelas APN 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ilmu komunikasi, apa sih itu ilmu komunikasi? Menurut James Stoner mengatakan itu komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Bisa juga disebut komunikasi ini dimaksud proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Kemudian ada 4 fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh William Gordon. Yang pertama itu komunikasi sosial, yang dimana komunikasi sosial ini dalam kehidupan manusia senantiasa terlibat dalam aktivitas komunikasi. Jadi bisa kita juga sebut bahwa komunikasi sosial ini merupakan tindakan manusia yang lahir dengan penuh kesadaran, bahkan secara aktif manusia sengaja melahirkannya karena ada maksud atau tujuannya tersebut. Kemudian di nomor 2 itu ada komunikasi ekspresif. Komunikasi yang kedua ini dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif ini bisa juga dikatakan sebagai instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau perasaan-perasaan emosi kita, terutama perasaan yang dikomunikasikan melalui pesan-pesan, pesan-pesan, nonverbal, musik, kemudian dapat juga mengekspresikan perasaan kesadaran dan bahkan pandangan hidup manusia itu biasanya disebabkan oleh musik, seperti lirik-liriknya yang sampai ke dalam lubuk hati ini. Selanjutnya ada komunikasi ritual, di mana komunikasi ritual ini pola komunikasi yang dibangun dalam pandangan ritual yang kayak upacara sakral atau suci, di mana setiap orang secara bersama-sama bersekutu dan berkumpul untuk menanamkan pola komunikasi ritual ini. Tapi pola komunikasi ritual ini bukanlah untuk mengirimkan suatu pesan kepada penerima, namun sebagai upacara suci di mana setiap orang ikut mengambil bagian secara bersama dalam bersekutu dan berkumpul, sebagaimana halnya melakukan perjamuan kudus dalam pandangan ritual yang lebih dipentingkan, seperti itu. Kemudian komunikasi instrumental, di mana komunikasi instrumental ini bersifat mempengaruhi, memberikan rangsangan, membujuk, atau dapat juga disebut bersifat persuasif dalam hal komunikasi berpengaruh baik
berpengaruh baik jika menggunakannya bertujuan untuk hal-hal yang baik. Sederhananya itu seperti memberikan informasi, memberikan saran, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Jadi jenis-jenis komunikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu komunikasi berdasarkan penyampaian, yang dimana dibagi menjadi 2. Ada lisan dan tulisan. Lisan, komunikasi secara lisan ini dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam suatu rapat, wawancara, kemudian percakapan seperti percakapan biasanya sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi tulisan. Komunikasi secara tertulis ini merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan secara bentuk tulisan. Misalnya seperti naskah, spanduk, undangan, koran, dan sebagainya. Selanjutnya di nomor 2 ada komunikasi berdasarkan tujuan. Maksud dari berdasarkan tujuan ini misalnya pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Konsep dari komunikasi ini semacam menekankan bahwa komunikator menjadi penting dalam jalinan interaksi tersebut. Kemudian di nomor 3 ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup, yang dimana juga terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Di internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, interaksi antara individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal ini bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal maupun diagonal. Kemudian ada eksternal. Eksternal ini komunikasi yang terjalin antara organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Misalnya konferensi pers, apalagi pameran, publikasi, siaran televisi, bisa juga bakti sosial. Kemudian yang keempat ada komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi berdasarkan aliran ini terbagi banyak. Yang pertama komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Kemudian ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik, seperti itu. Kemudian ada komunikasi dari atasan dengan bawahan, yaitu disebut komunikasi ke bawah. Adapun sebaliknya, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasannya. Kemudian ada komunikasi ke samping, yang dimana komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang yang setara. Seperti itu. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam proses komunikasi, yaitu pertama sumber, yang dimana itu sumber juga bisa disebut pengirim pesan, komunikator, source, encoder, yang dimana maksudnya itu seperti
seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi atau institusi yang memiliki motif mengambil inisiatif dan menyampaikan pesan. Kemudian di nomor 2 ada pesan, yaitu informasi. Bisa juga disebut informasi. Yang dimana ini bisa dalam bentuk lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis secara lisan, gambar, angka, dan gestur yang dapat berbentuk bisa juga dapat berbentuk sinetron, iklan, berita, film, dan lain-lainnya. Kemudian ada nomor 3 yaitu saluran, bisa juga disebut dengan media atau channel, yang dimana maksudnya itu suatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengirim pesannya, misalnya kayak telepon, surat kabar, majalah, televisi, dalam gelombang udara, komunikasi antar pribadi secara tatap muka seperti itu. Adapun yang terakhir itu penerima atau bisa juga disebut komunikan atau receiver, dan itulah. Di sini maksudnya kayak seseorang atau sekelompok itu bisa menjadi sasaran penerima pesannya seperti itu. Kemudian terdapat juga 4 tingkat komunikasi yang disepakati oleh banyak pakar, yaitu komunikasi antar pribadi, kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi organisasi, yang keempat komunikasi massa. Komunikasi antar pribadi ini contohnya itu komunikasi dengan diri sendiri, kayak memberikan semangat atau bercerita dengan diri sendiri seperti itu. Komunikasi kelompok yang seperti yang kita ketahui bahwa kelompok itu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini bisa juga disebut seperti kayak komunikasi bawahan dan komunikasi bawah dan komunikasi atas, yang dimana kayak bisa juga bersifat formal dan informal. Kan komunikasi atas itu bawahan dan atasan, kayak sebaliknya seperti itu. Komunikasi massa, keempat itu komunikasi massa, yang dimana komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak ataupun elektronik seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.